Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, marilah kita merapikan tempat duduk terlebih dahulu. Oke, silahkan nengok kiri, kanan, dan depan belakang untuk merapikan tempat duduk dan kursi kalian masing-masing. Oke, setelah rapi, marilah kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Oh ya, masuk semua ya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai serangan umum 1 Maret 1949 yang berada di kota Yogyakarta. Ya, materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu latar belakang dari serangan umum 1 Maret 1949 dan kronologi dari peristiwa tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dari serangan umum 1 Maret 1949. Ya, serangan umum ini dilatar belakangi oleh adanya agresi militer Belanda II di kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Ya, yang kedua yang menjadi latar belakangnya yaitu untuk membatalkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia telah tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Belanda. Dan yang ketiga yaitu ingin merebut kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota dari Republik Indonesia dari tangan Belanda. Oke, yang selanjutnya yaitu alasan Yogyakarta dipilih sebagai pusat serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama karena Yogyakarta merupakan ibu kota dari negara Republik Indonesia. Yang kedua karena di Yogyakarta terdapat wartawan asing yang meliput perkembangan dari Republik Indonesia. Yang ketiga karena adanya anggota Komisi 3 Negara atau KTN. Yang keempat karena adanya anggota pengamat militer dari PBB yang berada di Yogyakarta. Dan yang terakhir karena pasukan gerilya yang menyerang kota Yogyakarta menguasai medan operasi dan situasi. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai awal dari serangan umum 1 Maret 1949. Ya, Letkol Soeharto mendapatkan perintah operasi dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan penyerangan terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta. Nah, selanjutnya Letkol Soeharto meminta izin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku raja yang menguasai daerah istimewa Yogyakarta untuk melakukan atau mengadakan serangan di kota Yogyakarta. Nah, setelah mendapatkan restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, maka selanjutnya Letkol Soeharto memberi kabar kepada seluruh elemen yang terkait. Ya, yang selanjutnya yaitu mengenai jalannya serangan umum 1 Maret 1949. Soeharto memimpin pasukannya mengepung sekeliling dari kota Yogyakarta tepat pada pagi hari. Nah, setelah melakukan penyusupan dan berhasil menyelinap ke dalam kota Yogyakarta, tepat pada jam 6 pagi dibunyikan sirene yang menjadi penanda bahwa serangan secara mendadak dan serentak tersebut dimulai. Nah, dalam kurun 6 jam kota Yogyakarta dapat ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Nah, sesuai dengan strategi dan rencana, tepat pada pukul 12 siang, Letkol Soeharto mengomandoi pasukannya untuk meninggalkan kota Yogyakarta dan kembali ke markas masing-masing. Yang selanjutnya yaitu mengenai dampak dari serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama yaitu dengan adanya serangan ini yaitu membangkitkan semangat juang dari para pejuang Indonesia dalam melawan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Yang selanjutnya yaitu memperkuat kedudukan dan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Yang ketiga yaitu berhasil membatalkan propaganda yang dibuat oleh Belanda
dan membuat Belanda malu di hadapan dunia internasional. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya serangan ini menjadi bukti bahwa pejuang Indonesia telah berhasil atau menjadi keberhasilan yang gemilang dalam melakukan perlawanan kepada penjajahan Belanda. Yogyakarta terlihat begitu tenang dan damai selama seorang pun menyangka saat itu armada udara Belanda dari Kalimantan mulai mendekat. Mulai hari ini, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Renville. Batas-batas kedaulatan mereka yang menyebut dirinya sebagai Republik Indonesia sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kami, pemerintah Belanda. Pemerintahan tanpa wilayah. Ini adalah perang gerilya semesta. Indonesia tidak akan menyerah. Silakan masuk. Pak Dirman memanggil saya? Ya, begini Pak Nas. Juli tahun lalu Belanda melancarkan operasi militernya. Banyak kota di wilayah kedaulatan kita jatuh ke tangan mereka. Sekarang ini, memang mereka terikat oleh perjanjian Renville. Memungkinkan paling tidak, 3 divisi militer Belanda sekarang tengah mengarahkan senjata ke arah kita. Tapi itu bukan berarti mereka berhenti mengancam kedaulatan kita, Pak Nas. Pertahanan linear kita sekarang sulit mengatasi persenjataan mereka. Kecuali semua keunggulan mereka dapat kita buat tidak berarti saat ini. Mungkin dengan strategi yang tepat. Dan saya kira Pak Nas dapat memikirkan strategi semacam itu. Beberapa waktu kemudian, strategi perang yang disusun oleh Kolonel A.H. Nasution disetujui oleh Panglima Besar Sudirman. Tanggal 12 Juni 1948, strategi itu dituangkan dalam Perintah Siasat _nomor 1 _1948 untuk dilaksanakan. Para pemimpin pasukan TNI siap melaksanakannya. Strategi ini tidak hanya melibatkan kita, para tentara, tetapi juga para rakyat. Dalam situasi terburuk sekalipun, pemerintahan kita akan terus berjalan dan perlawanan kita akan terus berlanjut. 1 bulan kemudian, di Hettornje, kantor Perdana Menteri Belanda di Binnenhof, Den Haag. Bulan Agustus 1948, Dr. Willem Drees diangkat menjadi Perdana Menteri yang baru. Sejumlah masalah pemerintahan yang cukup pelik telah menantinya. Salah satunya Indonesia dan Perdana Menteri Drees telah mengambil keputusan. Zoveel problemen die aansteden geren af te doen? Vooral in Indonesia, ik geloof dat you echt voringen en tankwezen ons kunnen helpen, Dr. Bill. Sementara itu, di Indonesia, TNI telah memulai persiapan. Mereka bersiap untuk melaksanakan Perintah Siasat nomor 1 _1948. Namun Partai Komunis Indonesia mengambil alih pemerintah Republik di Madiun pada tanggal 18 September 1945. Divisi Siliwangi dari TNI terpaksa dikerahkan untuk menumpas PKI. Saat itu, Divisi Siliwangi berada di bawah komando Kolonel Gatot Subroto. Tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali dan PKI berhasil dipadamkan. Di bulan November 1948, pemerintahan Hindia Belanda yang baru memulai tugasnya. Demikian juga Dr. Bill sebagai pemimpin tertinggi. Jenderal Spoor. Goedenavond, Excellency. Tampaknya baru-baru ini terjadi perpecahan di antara pendukung Republik. Kesempatan bagus bagi kekuatan militer kita. Sayangnya pemerintah kita masih terikat perjanjian dengan mereka. Perjanjian Renville ya. Dan sayangnya kita masih harus berunding lebih lanjut. Padahal saya saat ini tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan pada mereka. Kewajiban kami untuk memikirkan sesuatu jika terjadi kebuntuan dalam perundingan. Kami hanya membutuhkan persetujuan Anda, Excellency. Operate Cry? Tampaknya Anda telah memikirkan ini selama berbulan-bulan, Herr General.
Katakanlah inisiatif militer untuk menuntaskan gangguan yang mengancam pemerintahan kita di sini. Bulan Desember 1948, delegasi Republik Indonesia dan Belanda melanjutkan perundingan di Kaliurang di hadapan wakil-wakil Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Namun delegasi Belanda terlihat tidak berniat meneruskan perundingan. Ini tidak bagus, sama sekali tidak bagus. Tanggal 18 Desember 1945, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang II, Kolonel TB Simatupang, melaporkan jalannya perundingan pada Panglima Besar Sudirman. Perundingan ini tidak akan berlanjut, Pak Dirman. Tidak perlu dibantu, Pak Sim. Teruskan saja laporan Anda. Di saat yang sama, Letnan Jenderal Spoor melaporkan perkembangan terakhir persiapan Operasi Cry. Special Trooper Excellency. Gabungan pasukan Komandan Depot Special Tropen dan 1E para company di Batu Jajar. Pasukan Komandan Depot Special Tropen pukul 4.45 pagi tadi telah diberangkatkan ke Semarang dengan kereta dari Padalarang. Sementara 1E para company akan diterjunkan langsung di Maguwo dengan pesawat-pesawat Dakota C-34 Angkatan Udara, Marinir, dan perusahaan sipil. Kami pikir perdamaian tidak ada di benak mereka, Pak. Mereka tidak pernah berniat berunding dengan kita. Mereka mengulur waktu untuk mempersiapkan operasi militer. Hari ini Komando Angkatan Perang, saya ambil alih kembali, Kolonel Simatupang. Segera setelah 1E para company menguasai Maguwo, pesawat pengangkut dari Semarang akan menerapkan Depot Special Trooper. Grup Tempur M dan Brigade T dari Divisi B akan bergabung. Mereka melalui jalan darat. Guden gidan, Heren. Tanggal 19 Desember, pukul 4.30 pagi, pesawat-pesawat Dakota C-34 Belanda lepas landas dari Andir, membawa pasukan 1E para company. Kapal perang Angkatan Laut Belanda, HRMS Banda, ditugaskan di wilayah pesisir selatan Yogyakarta untuk membimbing penerbangan mereka melalui radio. Oke, bagaimana videonya? Menarik? Ya, semoga dengan menonton video animasi tadi kita semua lebih jelas dalam memahami atau setidaknya ada sedikit gambaran mengenai serangan umum 1 Maret 1949. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan memberi kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, dengan adanya serangan umum 1 Maret 1949 di kota Yogyakarta, telah membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mempunyai kekuatan untuk melawan penjajahan Belanda atau kekuatan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Dan selain itu, dengan adanya serangan ini memperkuat kedudukan Indonesia di mata dunia internasional dan akhirnya memperoleh pengakuan dari negara-negara di luar sana atau negara-negara internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan memiliki kedaulatan. Oke, sudah cukup jelas ya mengenai materi yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberi tugas kepada kalian untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan, yaitu mengenai Perang Surabaya. Oke, ada yang ingin tanyakan mengenai tugas ini? Ya, kalau sudah tidak ada, marilah kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita rapikan dulu tempat meja dan kursinya. Oke. Setelah rapi, marilah kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf.